Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandir Nalikadir dengan NIM 1314218082 dari Offering 5C, Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Perangkat dan teknik penyelesaian masalah. Perangkat dan teknik penyelesaian masalah adalah konsep dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam berbagai konteks, perangkat dan teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Salah satu perangkat yang umum digunakan dalam penyelesaian masalah itu ialah diagram air. Diagram air digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah secara visual. Dengan menggunakan diagram alir, seseorang dapat memvisualisasikan aliran kerja yang diperlukan untuk mencapai solusi yang diinginkan. Berikutnya, mengembangkan fokus customer. Pengembangan fokus pelanggan atau customer adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan mereka. Dalam pengembangan fokus pelanggan, perusahaan berusaha untuk memahami secara mendalam perilaku pelanggan, menciptakan pengalaman yang memuaskan, dan membangun hubungan jangka panjang saling menguntungkan. Di sini adalah poin-poin dari fokus customer itu, yaitu pertama, pelanggan adalah inti, memahami kebutuhan pelanggan, segmentasi pelanggan, penyesuaian produk atau layanan, pengalaman pelanggan yang unggul, personalisasi, membangun hubungan jangka panjang, mengukur kepuasan pelanggan, kemitraan dan kolaborasi, dan yang terakhir responsif terhadap umpan balik pelanggan. Faktor penting keberhasilan mutu. Faktor keberhasilan mutu merujuk pada elemen-elemen yang berkontribusi terhadap pencapaian kualitas yang tinggi dalam suatu produk atau layanan. Berikut ini adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mutu. Itu yang pertama, kepemimpinan kuat, kemudian keterlibatan karyawan, pemahaman kebutuhan pelanggan, perencanaan yang baik, proses yang terstandarisasi, pengendalian kualitas yang ketat, pelatihan dan pengembangan karyawan, umpan balik dan perbaikan berkelanjutan, penggunaan teknologi dan inovasi budaya mutu. Berikutnya ada tujuan dan sasaran mutu. Sasaran mutu itu ialah goal atau target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran mutu merupakan metode yang digunakan oleh suatu organisasi atau lembaga pendidikan untuk tetap fokus mengejar target yang berasal dari standar mutu hingga rencana untuk pencapaiannya. Metode pembuatan sasaran mutu dalam standar manajemen mutu dapat dilakukan dengan pendekatan prinsip yang disingkat SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Berikutnya ada pernyataan manfaat mutu. Pertama itu kepuasan pelanggan, meningkatkan keunggulan kompetitif, efisiensi operasional, pengurangan biaya, inovasi produk dan proses, peningkatan produktivitas karyawan. Kepercayaan dan reputasi, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, pengurangan risiko, keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Baik, sekian itulah hasil pemaparan tugas 12 dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.